Makan apa nih pagi ini ya? Oke, sambil kita lihat ya materi kita yang terakhir sampai di mana sambil saya share. Oh, 大家这个星期过得怎么样？ Teman-teman, apa kabarnya untuk minggu ini? 希望大家都过得很好ya. Semoga teman-teman semuanya melewati minggu yang sudah berlalu dengan baik ya. 然后在未来也是过得很好 dan kedepannya juga akan melewatinya dengan sangat baik. OK， 好我们最后呢到哪？第15课51页 halaman 51 ya, lesson 15. 好的。Pizza itu ditranslate jadi pizza, 因为中国没有 pizza 呀 jadi ini translatean juga ya, pizza. 好，过得很好呀，Ibu Cindra，很好，我也很高兴听到大家过得很好。Ya, saya happy dengar kabar teman-teman baik semua ya. Pizza itu karena dia 51，等一下。OK，我们念了绘画吗？ Kita sudah baca conversation. Jadi pizza. Kadang-kadang mereka tambahin pink. Pink itu biskuit ya, biskuit kering. Biskuit itu pink. Pink kan tuh pink. Kalau teman-teman ngomong pizza juga sebenarnya orang udah paham ya, karena translatean ya, pizza. Pizza pink boleh atau cuma pizza. 我吃 pizza makan pizza. 吃水果，好的，哇，很健康啊。lontong sayur ya. Mendingan kita ngomongnya sesuai. Jadi misalnya orang China juga tahu, oh ada lontong sayur ya di Indonesia ya. 好的，同学们，谢谢大家的反应 ，Thank you buat responnya. 大家都吃了，所以应该会很有精神，对吧？Teman-teman sudah pada sarapan ya kebanyakan, jadi harusnya bersemangat untuk terima bahan hari ini. 同学们，我们第二部分的绘画念了吗？conversation yang bagian 2 sudah dibaca? 哦，念了是吧？好的。OK， 如果是念的话 ，OK sudah baca ya. Nah kalau gitu mungkin saya review sebentar sebelum kita masuk ya ke berikutnya, karena masuk berikutnya adalah grammar ya, Yufa. Ini saya clear. Oke, 我们来复习一下, kita review dulu. Bagi teman-teman mungkin belum sempat review, boleh sambil ikutin, jadi nggak ngeblank juga. 好，有2个人举手ada 2 orang yang tunjuk tangan ya. Oke, Ibu Rima. 呀，老师早安，你好。你好，早上好. User ini mungkin lupa ganti nama ya. Oke, saya unmute. 您好, bisa? Coba. Ya, bisa. Oh, oke. Baca. 您好，怎么称呼？ Arima 小姐。哦，叫名好了，老师。不是，还有一个di atasnya Ibu Rima ada user. Saya lihat dia dari tadi udah tunjuk. Oh, user. Iya. Ini satu account. Enggak. Oh, enggak, beda ya, beda orang ya. User bukan Lause ya? User bukan Lause ya? 不是我，不是。saya udah unmute sih ya, mungkin ada user sama Jong Sao Kim. Ya. Masih tutup Lause, belum kebuka. Ya, ada. Mungkin sinyal ya kalau gitu. Tadi sih saya lihat user pertama, jadi saya mau unmute. Cuman ini mungkin sinyal ya, nggak kebuka. Baik sih, kalau gitu kita lanjut ke Pak Jong Xiao Kim ya. Oke, saya unmute. Belum, Lause. Masih ketutup. Iya, ada. Ya, 你好. Nah, sudah. OK， 你好，能听到我的声音吗？听到了，早上好，老师。早上好，好，Ibu Rima 当 A，然后Pak Jong Xiaokin jadi B ya, jadi B. Ayo, 我们开始 kita mulai 1、2、3。
你最大的梦想是什么？我最大的梦想就是环游世界。你呢？有什么愿望？就是不是就是就是ya SHI bacanya 是呀boleh sekali lagi 我最大的梦想就是环游世界。我最大的梦想就是环游世界。你呢？你有什么愿望？我想坐一次太空船。真有意思的梦想。我希望你的梦想能早日实现。谢谢，你的愿望也很有意思。你为了你的愿望做了些什么准备？我已经开始把每个月薪水的15%存起来，希望1年后我可以先去我梦寐以求的浪漫城市巴黎。我想去参观巴黎埃菲尔铁塔和在凯旋门拍照。原来你已经有详细的计划了，真佩服。我还没开始计划，看来我的学你的步骤，应该有一个详细的计划。得呀bacanya 得，我得学你的步骤。我得策划. Jadi C bacanya ada angin sehingga bacanya 策划. Boleh 策划 ya kalimat terakhir 看来。看来我得学你的步骤，应该有一个详细的策划。是的，每件事都应该有明确的策划，这样才比较容易实现。好，两个都念得很好呀，bacanya sudah sangat bagus, tidak ada perbaikan dari saya ya. Oke, ini apa? Udah sangat bagus ya, 很棒。OK，谢谢你们，呀，再见。谢谢老师。谢了，再见。再见。再见。Saya lanjut berikutnya ya. Mervin saya unmute，然后再来是Ibu Elizabeth saya unmute。OK，呀，你好，能听到我的声音吗？ Bisa kedengaran suara saya？ Bisa。 OK， 好我们再等一下。Melvin， 你好。可以吗？ Ini saya sudah unmute. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. 可能是讯号ya, mungkin sinyal, nggak apa-apa, saya next dulu. Oke, Pak Amin ya, saya unmute. Hello， 你好，老师。你好，早上好。来，我们绘画 kita conversation. Pak Amin当 A ya, jadi A, 然后 Ibu Elizabeth jadi B. 来，我们开始。1、2、3。你最大的梦想是什么？我最大的梦想就是环游世界。你呢？你有什么愿望？我想坐一次太空船。真有意思的梦想。我希望你的梦想能早日实现。等一下 ，OK。
谢谢你的愿望也很有意思。你为了你的愿望做了些什么准备？我已经开始把每个月薪水的15%存起来，希望一年后 OK，存起来，存nya dua ya，存起存来，起来。存我已起来，开始把嗯，每个月薪水的15%存起来，希存望起一来年后， ，OK，希我望一可年后，后nya tekan ada 希 untuk，望一年后我可以掀起我梦寐以求的浪漫城市巴黎。我想去参观巴黎埃菲尔铁塔和拆开轩门拍照。拍照。Ibu boleh ikutin saya，我已经开始把每个月薪水的15%存起来。我已经开始把每个月薪水的15%存起来，希望一年后，希望一年后我可以先去我梦寐以求的浪漫城市巴黎。我可以掀起我梦寐以求的浪漫城市巴黎。OK，我想去参观巴黎埃菲尔铁塔我想去参观巴黎埃菲尔铁塔和在凯旋门拍照。和在凯旋门拍照。很好，来，lanjut。原来你已经有详细的计划了，真佩服。我还没开始策划，看策来呀策划，J-nya angin ya Pak。策划，对，策划。看 OK，来我会写写你的著作，应该有一个详细的策划。策划。策划 Ya, ada H ya. Terus tadi ada 佩服，P-nya 佩服 PH ya，真佩服，佩服对，真真佩服佩服。好，lanjut。是的，每件事都应该有明确的策划，这样才比较容易实现。OK，terakhir ya，这样才比较容易实现。这样才比较容易实现。实现。好，谢谢你们两位，谢谢 Ibu Elizabeth，谢谢 Pak Amin ya，再谢见。谢老师。不客气，不客气。Oke，我们再来练习，kita latihan satu kali lagi，terus kita lanjut ke pelajarannya. Oke，看一下，yang jarang ya, yang belum pernah. Oke, Ibu Indawati, saya unmute. Ya，你好。好，老师，你好。谢谢老师udah bantuin. Oh iya, bu kecil. Kita lihat halaman 52 ya Ibu, 52 页. Bantu translate dengan kalimat saya. Saya sudah mulai menyisihkan 15% dari gaji bulanan. 我已经menyisihkan, 我已经 mulai 我已经开始每个月薪水的薪水的15%存起来。存起来，line-nya 2 ya, jadi naik ke atas ya, 存起来。存起来。Saya lanjut. Ternyata kamu sudah ada perencanaan yang detail. Di bawahnya lagi, kalimat di bawah. 原来, ternyata itu 原来.
Sebentar ya, saya bantu dengan garis. 原原来来你你已经已经有详细的计划了。有详细的计划了。计划了，对，计划。Sungguh salut, saya masih belum mulai mengatur strategi. 我还真佩服， Mhm. 我还没开始计划。 我还没开始策划. Oke, kelihatannya saya harus belajar langkah kamu. Seharusnya ada sebuah strategi yang jelas. 我得学习你的步骤，应该有一个详细的计划。 对，应该有一个详细的策划。步骤 ada 4 ya. Boleh sekali lagi, saya harus belajar dari langkahnya kamu. 我得学习你的步骤。步骤 terbalik. OU. 步骤 对，好，谢谢您。Oke ya, sudah bagus ya Ibu. Pronunciation-nya cuma sedikit yang saya perbaiki. 很好，很棒。谢谢老师。不客气，再见，加油加油。saya lanjut satu lagi. Oke. Ibu Iren, Ibu Iren saya unmute ya. 老师，早上好。早上好，早上好。可以看一下51页 halaman 51. Oke, 我开始, saya mulai ya. Saya ingin naik 1 kali kapal luar angkasa. 我想坐一次太空船。对，我想坐一次太空船。Impian saya yang paling besar adalah keliling dunia. Impian. 我最大的梦想就是环宇一次。我最大的梦想就是环游世界。我最大的梦想就是环宇世界。Bagaimana dengan kamu? Kamu punya impian apa? 你呢？你有什么梦想？你有什么梦想？很好。saya berharap impian kamu bisa segera terwujudkan. 我希望你的梦想能早日实现。Ya, 实现. Siennya ada 4. 实现。现. X baca S. 实现。Yes, 实现. Boleh sekali lagi, saya berharap impian kamu bisa lebih awal terwujudkan. 我希望你的梦想能早日实现。Ya, 实现。谢谢 Ibu Iren. 再见。谢谢老师。不客气，再见。Oke, kita lanjut ya. Jadi percakapan yang kedua ini saya rasa nggak terlalu masalah. Teman-teman juga sudah kenal kosakatanya. Mungkin kalimatnya agak panjang. Nah, saran saya teman-teman, ini cuma materi. Teman-teman ambil kalimat dan kosakata yang bisa teman-teman pakai buat sehari-hari. Saran saya, kalau memang lagi senggang-senggang, bisa review, terus bikin kalimat pakai kata-kata sendiri, diambil dari format kalimat yang ada. Itu akan lebih cepat sih teman-teman ya. Jadi juga nggak perlu harus menghafal kalimat yang dari materi gitu ya. Kadang-kadang kita nggak kepake, kita juga nggak bisa maksain, oh kalimatnya ini saya hafalin. Paling gitu ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman belajarnya lebih praktikal. Itu saja dari saya. Nah, sebelum saya bahas yang grammar, 星期天有没有作业? Yang kelas hari Minggu ada PR nggak teman-teman yang belum saya bahas? Karena kalau saya lanjut ke grammar, biasanya nanti kita sudah nggak cukup waktu ya buat bahas PR. Nggak ada PR ya? Oke. 星期天我要问一下，确定一下ya. Saya pastiin dulu, konfirmasi, 确定一下.
Kalau nggak ada PR, terakhir saya udah kasih ini nggak? Sebentar. Jadi biar sama ya dengan kelas hari Sabtu. PR. 大家看一下，最后的作业是到几号? Apa nomor berapa? PR terakhir sampai nomor berapa yang hari Minggu? 42我给了吗? Saya sudah kasih nomor 42. Yang ikutnya cuma hari Minggu ya, mungkin itu akan lebih jelas. Kalau yang ikut 2 mungkin bingung ya. Oh belum, 好. Nah, 星期天的 yang cuma ikut hari Minggu boleh di screenshot dulu untuk PR kita buat minggu depan. Jadi biar sama ya dengan kelas hari Sabtu. 大家可以看一下42 42 ya. Oke. Sampai 40 terakhir. Oh ya? Kok beda ya? 等一下我看一下。41 Pak. Oh, 41 ya. Harusnya sih ininya sama ya, flow-nya sama. Oke, jadi berarti selanjutnya adalah 42. Cuman ini kemarin ada yang feedback udah pernah, ada sedikit tambahan ya, nggak apa-apa kita review. Kenapa saya angkat CH? Karena mungkin masih banyak yang bingung. Jadi teman-teman sekali lagi mungkin reminder atau teman-teman juga sudah hafal C sama CH itu bacanya saya bilang selalu ada angin ya, kayak tadi cehua. Begitu ketemu yang ada C atau CH itu bacanya ada angin. Jadi seperti kayak kita baca CH di bahasa Indonesia, ce ya. Terus kalau H ini kan kita suka terkecoh ya sama H. H ini adalah tanda lidah diangkat. Jadi memang pinyin itu berbeda dengan cara ketentuan baca bahasa Indonesia. Nah, yaitu kita perlu, maksudnya kalau memang belajar bahasa Mandarin ya memang kita udah frame-nya adalah bahasa Mandarin dan pinyin gitu ya, jadi nggak kecampur aduk. Nah, H ini tandanya lidahnya diangkat. So, CHANG, 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 chang ya, pendek ringan untuk nada 5. Silakan di screenshot ya sambil saya jelasin, jadi teman-teman ada waktu buat screenshot. Sudah? Kita ada panjang, mencicipi, sering, dan bernyanyi. 好了吗？好了，saya lanjut ya. Nomor 43, 43. 43 kita bahas Z sama ZH. Z sama ZH itu bunyinya C dan tidak ada angin atau saya suka bilang bersih. Jadi begitu kayak teman-teman mungkin belajar ZHI ya, bacanya C, bersih, nggak ada angin walaupun ada H. H ini tanda di Hanyu Pinyin adalah lidah diangkat seperti itu ya. Jadi Z sama ZH itu bacanya tidak ada angin ya. Kayak tadi pai zhao, zhao ZHAO ya. Jadi bersih, bersih nggak ada angin. Pai zhao bunyinya C, C-A-O ya, zhao. Terus lidahnya diangkat karena ada H. 我们看一下张、长、长、长、长 pendek ringan. Kosakatanya ada selembar, artikel, tumbuh besar, dan minta bil. Minta bil ini ada di modul 2 ya. Teman-teman boleh cek lagi sambil review. Oke, zhang, 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 zhang. Nomor 43. 好了吗? Sudah di screenshot? 好，再来 kita lanjut ya. 44 T ya, jadi pinyin kalau ketemu T bacanya TH ya. Jadi bacanya TH. TH dan berarti ada angin. Jadi T T T T T. Oke. Nah, terus sekali lagi penegasan buat teman-teman tidak akan ada begini di Hanyu Pinyin. Nggak akan ada ya, tidak ada begini ya. Jadi yang mungkin boleh jadi satu patokan buat teman-teman supaya nggak ragu-ragu atau kadang-kadang lupa.
Jadi yang ada H itu adalah lidah diangkat. Dan dia cuman dipunyai, ya, dimiliki oleh Z, CH, SH. Nah, teman-teman boleh perhatikan ya. Jadi, sehingga nanti kalau ketika teman-teman udah mulai T, ya sih ada H. Oh, saya bilang ya, pokoknya selain yang ZH, CH, SH, yang lainnya tidak punya H. Oh, iya, tuh, Meo. Karena H ini bukan angin, tapi H ini adalah lidah diangkat. Ya, jadi biar teman-teman lebih pasti, lebih yakin. Jadi walaupun bunyinya T, kita tulisnya TI. Ya, oke, silakan sudah di screenshot. Saya boleh lanjut. Ada tangga, ada handbag, ada pertanyaan, ada topik utama, ada badan atau kesehatan, ada menendang bola kaki. Oke, saya dua kalimat untuk susun sebagai penutupan PR supaya teman-teman makin terbiasa untuk menggunakan kosakata di dalam kalimat ya. Ada changshuo, changnya sering, shuo berkata ya, changshuo, Hanyu bahasa Mandarin, laoshi, laoshi sudah pasti tahu ya, xuyao artinya apa teman-teman, masih ingat? Ya, needs, betul. Perlu atau butuh. Xue, belajar. Terus hengxin, masih ingat hengxin? Kita baru lewat ya beberapa waktu yang lalu. Hengxin. Heng, teman-teman ingatnya heng itu artinya terus, nggak berubah-berubah. Sin, hati. Berarti, oh hatinya nggak berubah-berubah. Konsisten ya, konsisten. Bushi sabar. Sabar itu naisin. Kalau ini heng itu artinya lurus, nggak berubah-berubah ya, konsisten. Heng sin, putuan, tuan nantinya putus ya. Tapi kalau putuan berarti tidak putus, artinya tidak berhenti ya. Putuan de lianxi latihan, he dan mungkin teman-teman sudah dapat di modul 1 ya, harusnya masih ingat he dan. Nah, teman-teman susun kalimat dari kosakata yang dikasih. Oke, saya lanjut. Nomor 2. Chuan artinya berpakaian ya. Chuan ifu de chuan. Z angin. Jadi bacanya chuan, terus lidahnya diangkat ya. Chuan de itu berpakaian. Ini ada 2 te ya, teman-teman bisa lihat tadi saya ada bacain butuan te. Terus chuan te-nya ini berbeda. Teman-teman kalau misalnya sudah selesai susun kalimat, boleh ya dianalisis te-nya pakai yang mana. Ya, boleh buka catatan lagi. Oh, rumusnya apa di depan ini dan belakangnya apa ya. Nanti mungkin pas cek PR saya akan tanya te-nya pakai yang mana ya. Teman-teman boleh buka lagi catatan. Jintian, hari ini, mama yao qu, mau pergi, yao qu.很漂亮, apa itu 很漂亮? Oke, mungkin chattingnya belum masuk ya. Iya, 谢谢, sangat cantik ya, 很漂亮. Ta ya, T baca TH. Ta 座谈会, apa itu 座谈会? Ta dia ya, dia. 座谈会 seminar 很好. 参加 menghadiri. 谢谢Pak Charles ya, sama teman-teman yang lain. 参加 C bacanya angin, benar nggak? Jadi bacanya参加menghadiri, berpartisipasi. Oke, 好了 ya. Sambil saya bahas, jadi teman-teman juga ada waktu buat screenshot. 好了吗? Sudah selesai, saya boleh pindah dokumen. 好. Kalau gitu kita balik ya ke Oke, 我们看一下语法. Berikutnya adalah 语法. Nah, 大家可以看一下55 halaman 55. 今日语法 ya, grammar of the day yang kemarin saya bilang, pa-nya nanti kita bahas ya di belakang pas grammar, jadi biar satu paket ya. Oke, pa-nya jujur kata memang bahasa Indonesia itu
nggak ada apa ya translatannya ya. Nah, tapi pa ini kalau teman-teman lihat dari karakternya, dia ada ti shou pang. Ti shou pang. Jadi nanti ya teman-teman kalau misalnya belajar huruf Mandarin, mungkin gurunya akan kasih tahu struktur huruf Mandarin itu ada samping, samping artinya kiri kanan atau atas bawah. Cuma itu doang ya. Nah, kalau kayak pa ini adalah kiri kanan. Kiri kanan. Jadi tayo itu sampingnya ya. Teman-teman nanti kalau sudah mulai mengenal huruf Mandarin akan lebih notice bahwa oh ini huruf sampingnya ada ini. Nah, begitu ada ini biasanya berhubungan dengan kata kerja yang menggunakan tangan. Kenapa? Karena ini namanya ti shou pang. Pang itu artinya samping ya. Pangbian masih ingat ya. 老师在我旁边, berarti 老师nya posisinya di sampingnya dia gitu ya. Misal teman-teman lagi telepon teman yang satu lagi, di sampingnya itu ada guru gitu ya. 所以 oh 老师在我旁边, 你要问他吗? 就是这个旁. Kamu mau tanya dia nggak gitu ya. Nah, 提手旁, 提 artinya angkat. 提. Nanti di PR tadi ada handbag. Nah, kepake kosakata ti, ti shou pang ti ya. Ti artinya angkat. Shou-nya tangan. Makanya pang sebentar. Sehingga saya rasa 90% ya. 90% huruf yang ada unsur ini ya, itu semua berhubungan dengan kata kerja yang menggunakan tangan. 所以我们说提手旁. Terus ada pa. Pa ini kan kalau teman-teman lihat sampingnya, ini adalah baca pa, 嘴巴的 pa ya. Nah, jadi dulu mungkin kalau yang ikut Selasa sering banget saya ingatin bahwa bahasa Mandarin hurufnya juga nggak terlalu, maksudnya susah gitu ya, nggak ada patokan. Ada. Begitu teman-teman kenal basic huruf ini, mungkin ketemu huruf ini. Oh, 老师 bilang ya ini ti shou pang berhubungan dengan kata kerja yang menggunakan tangan. Terus yang sampingnya ini unsur pa, mungkin ini bacanya BA kali ya. Nah, begitu bisa menebak begitu, teman-teman bisa cari kamus kan, oh BA, ketemu huruf ini, itu maksudnya. Jadi ada patokan teman-teman ya. 不是那么困难, bukan begitu sulit. Yang penting basicnya itu masih dapat. Ya, oke, kita lanjut. Jadi pa ini sebenarnya arti sendirinya adalah grab, ngambil. Nah, sekarang dia dipakai sebagai, mungkin saya boleh bilang partikel ya, teman-teman ya. Partikel di dalam kalimat yang mengedepankan si objek. Ya, noun atau objek. Terus ada verb dan yang penting ada ini, result, hasil. Sehingga tidak semua kalimat kita pasti pakai pa. Cuman pa ini kalau teman-teman percakapan sehari-hari itu bakalan sering kepake pa. Dan memang jadi satu kebiasaan ya, kalau misalnya ngomong sama orang China, mereka akan juga kata-kata sehari-hari itu akan pakai pa. Ya, oke, kita lihat kalimat pertama unsurnya. 我已经开始, 我已经开始, saya sudah mulai. 我已经开始, 已经开始nya ini tambahan teman-teman. Kalau simple kan 我把, ya kan? Ini cuma tambahan ibaratnya, oh saya sudah mulai menyisihkan ya. 我已经开始把 noun-nya adalah 每个月薪水的15%。等一下，15%itu adalah bendanya. 老师，这个太长了，terlalu panjang. Sebenarnya noun-nya kalau pendeknya adalah 薪水。Kalau teman-teman nggak mau detail ya udah, 我已经开始把每个月的薪水 gaji bulanan gitu ya. 存起来，存 ini adalah verb. 存 itu artinya simpan. Result-nya adalah 起来. Kayak nanti teman-teman akan ketemu pintunya ditutup ya. Tolong tutup pintu. Berarti 请你把门关起来. 关 tutup. Ditutup ya, hasilnya benar-benar tutup gitu ya. Namanya 关起来, 就是这个起来. Jadi 起来dipakai untuk sebagai
belakangnya si verb untuk menandakan resultnya sudah ditutup ya, 关起来. Mungkin teman-teman akan sering dengar. Nanti ya saya catat di pas saya kasih contoh kalimat. 我已经开始把每个月薪水的15%存起来. Ya, ini analisa pertama. Oke, kita lihat kalimat kedua ya. Pertama mungkin familiar karena ada di 绘画. Oke, 真抱歉. Apa itu artinya 真抱歉, teman-teman? 真抱歉. Sangat-sangat sorry ya. Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang benar-benar urgent terus penting, teman-teman minta maafnya boleh pakai 抱歉. Orang akan merasa oh iya ya, lebih benar-benar menandakan sangat-sangat tidak enak hati gitu ya. 真抱歉. Kalau 对不起kayak sekedar sorry biasa ya. Jadi levelnya berbeda. 真抱歉，我把你的电脑弄坏了ya. Saya merusakin komputer kamu. Jadi kalimat ini masih kalimat aktif ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman lagi menganalisa ini pasif bukan? Bukan. Ini bukan kalimat pasif ya. Menjawab pertanyaan teman-teman mungkin ini tetap masih kalimat aktif. Ini adalah kalimat aktif ya. Oke. 真sungguh really 抱歉nya yang sorry ya. 真抱歉，我把你的电脑，电脑 itu komputer, jadi 你的电脑 itu adalah bendanya. 弄 ini adalah verb. Membuat jadi, ya verb. Sering banget dipakai, sorry ya, kalau di sini memang tulisannya nggak terlalu oke. Ya, membuat jadi. Contoh, 弄好. Membuat jadi baik ya, 弄好, maksudnya diberesin. 弄坏 berarti merusakin ya, di kita ada 坏, 弄坏了. Jadi sorry ya, saya sudah rusakin komputer kamu. 弄坏, 坏nya adalah resultnya. 坏di sini rusak ya, 弄坏, 坏nya rusak. Oke, 好了吗? Saya boleh lanjut? Sejauh ini sampai kalimat kedua masih oke? Kalau gitu saya lanjut dulu. Kalimat ketiga memang agak panjang, tapi teman-teman cukup melihat komponen pa-nya di kalimat pertama. Ya, jadi kita ada satu format yang dimana pakai pa dan si cai-nya di belakang gitu ya, teman-teman bisa lihat ya. 你得把自己的目标放在眼前. T-nya harus ya. Kamu harus 放, apa itu 放? Naruh ya, menaruh. 你得把自己的目标, 等一下. Oke, saya garisin dulu. Objeknya adalah 自己的目标. Target diri sendiri ya. Mupil teman-teman sudah pelajari target ya, goal. Goalnya diri sendiri. Fang itu taruh. Menaruh ya, teman-teman boleh catat ya. 我的地方很狭窄. Tempat saya sempit, nggak bisa saya tulis ya. Fang itu taruh. Fang 在眼前, 眼 itu adalah mata. 前 adalah depan, 前面. Fang 在眼前. Jadi kalimat ini saya pas lagi susun bahan, saya kepikiran NLP ya. Jadi kamu perlu menaruh targetnya kamu di depan mata. Kalimat ini agak abstrak ya. Jadi target itu diumpamakan sebagai benda dan kita taruh di depan mata. Yanqian, yan-nya dari yanjing mata, qian adalah 前面的前. 它就在我眼前, boleh. Berarti itu konkret ya. 它就在我眼前. Dia ada di depan mata saya. Berarti benar-benar di depan mata kita gitu ya orangnya. 他就在我眼前. Saya lanjut. Kalimat belakang ini cuma tambahan ya. Teman-teman kalau nggak kepake nggak usah terlalu pusing. Mungkin tambahan kosakata saja. 所以每天起床时, 所以 itu maka, 每天 setiap hari, 起床时, 起床 itu bangun tidur. 起床, 床 adalah tempat tidur. Ya, 起床 bangun tidur, 时 pada saat. Jadi pada saat setiap hari bangun tidur, 就看到了自己所定下的目标. 就 ini penekanan saja, 看到了
melihat, ya, 看到了自己所定下的目标, target yang sudah ditetapkan oleh diri sendiri. So ini adalah partikel, teman-teman. Kalau teman-teman merasa pusing, so-nya kita hilangkan juga tidak mengubah arti. Ya, jadi saya berusaha simplified ya. 就看到了自己定下的目标. Yang penting itu ini, 定. 定 artinya menetapkan. 你决定了吗? Teman-teman mungkin pernah tahu kosakata 决定. Apa itu 决定? Mungkin saya tanya ya, Pak Charles, 你决定了吗? Ya, memutuskan. Ini kata kerja. 决定. Ya, oke. Memutuskan ya. Oke. Memutuskan. 就是这个定. Ya, sama. 决定. 我已经决定了. Saya sudah memutuskan ya. Saya sudah fix dengan putusan saya ya. 我已经决定了. Nah, jadi 就能看到了自己所定下的目标，目标nya adalah target ya. Oke, 再来，这样每天的开始 dengan begini, 这样tuh dengan begini, 每天的开始 permulaan setiap hari akan lebih ada semangat, 就会更有精神，会nya akan, 更nya lebih, 有精神 ada semangat. 像今天大家都用餐了，所以我觉得应该会比较有精神ya. Harusnya sudah lebih bersemangat karena sudah pada sarapan ya. Nah, 精神 itu semangat. Oh, 他很有精神, dia sangat bersemangat ya. Oke, silakan yang mau screenshot biar saya bahas untuk halaman berikutnya. Mungkin teman-teman berpikir, kalau pa itu adalah partikel, boleh nggak ya? Saya nggak usah belajar, tapi pakai kalimat yang biasa-biasa. Masalahnya si pa ini, dia dibutuhkan di kalimat tertentu, jadi perlu dan kepake. Jadi kapan sih kita pakai pa ya? Nanti ada penjelasan di berikutnya. Ya, so ini yang tadi saya bilang, ini partikel sebenarnya apa namanya? Maksudnya tidak penting ya, tidak penting artinya ini cuma tambahan kayak gaya bahasa. Kalau dihilangkan pun nggak masalah karena dia ada partikel. 不是所以的, dia bukan artinya maka ya. Padahal mungkin huruf Mandarinnya teman-teman boleh cek sama. Di sini 所 artinya keseluruhan ya. 就能看到自己所定下的目标. Jadi target secara keseluruhan yang teman-teman bisa lihat. 所nya ini 所有. Cuma disingkat ya. Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh, kayaknya panjang banget kalimatnya, saya nggak mau pakai. Ya udah, so-nya boleh dihilangkan. So di sini adanya soyo, seluruhnya, semuanya. Jadi secara keseluruhan dari si target. 就能看到了自己所定下的目标. Oke. 会 akan 更 lebih, Pak Doni ya. 会 akan 更 lebih, 更有精神, lebih ada semangat. Oke, saya boleh lanjut berikutnya. Kalau grammar mungkin saya agak pelan ya, teman-teman. Intinya saya mau teman-teman paham dulu penggunaan, terus nanti saya akan bikin contoh kalimat yang pendek-pendek yang bisa dipakai sehari-hari. Ya, ini cuma contoh dari modul, dan kalimat yang pakai pa itu adalah yang kalimat depan ya. Jadi teman-teman fokus, oh kalimat depan ini formatnya kayak gini, pakai pa. Oke, saya boleh lanjut? Oke, 好. Apa sih fungsi pa ya? Seperti yang kita lihat formatnya, pa ini adalah mengedepankan si benda atau objek, dan ada result, ada efek yang ditimbulkan oleh verb yang kita lakukan, oleh action yang kita lakukan. Ketika kita melakukan suatu tindakan terhadap objek, seperti minum teh, makan nasi, dan lain-lainnya, mungkin teman-teman boleh tanyakan sama diri sendiri gitu ya, patokannya ini pakai pa apa enggak? Saya boleh next ya. Tindakan tersebut punya pengaruh nggak sama objek? Itu yang pertama. Atau perubahan ya. Perubahan itu misalnya contoh, pindah tempat dari yang tempat A ke tempat B. Atau dari tadinya full,
jadi habis, jadi kosong. Itu juga sama ya, pengaruh. Nah, terus pengaruhnya penting nggak? Penting. Ketika teman-teman mengatakan kalimat ini kan, si orang yang dengar kalimat ini akan melakukan sesuatu solusi. Contoh ya, contoh, saya lagi telepon anak saya gitu ya, saya lagi on the way, 我在路上，我给孩子打电话，saya telepon anak saya bilang, 妈妈刚开完会，现在肚子很饿。Maksudnya dapat ya, mama 刚开完会，mama baru selesai meeting，现在肚子很饿。Sekarang perut saya lapar, ya. Nah, terus anak saya di telepon yang sebelah sana bilang, 我把饭吃完了。Anak saya jawabnya, saya sudah habisin nasi. Penting nggak sih? Penting. Ketika saya lagi on the way dan dia memberikan berita itu, berarti saya akan mencari solusi, benar nggak? Oh, berarti makanan di rumah habis nih. Ya sudah, kalau memang pulang nggak mau masak lagi, ya saya beli dulu baru pulang. Benar nggak? Daripada udah nyampe rumah, saya keluar lagi. Itu maksudnya, kenapa disebut penting. Sampai sini teman-teman, oke? Tapi kalau dia bilang, Mama, 我吃饭了. Saya tahu nggak nasinya habis? Nggak tahu. Seperti itu sih teman-teman ya. Sampai sini oke? Saya boleh lanjut? Ya, oke ya. Jadi kalimat ketiga, 妹妹把咖啡喝完了. Adik perempuan menghabisin kopi. Jadi mungkin ya kita kasih ini supaya orang yang terima istilah orang yang dengar dia akan paham, oh ini habis, ya sudah, next-nya mesti ngapain, sehingga ada persiapan. Kayak tadi saya kasih ilustrasi seperti itu ya. 妹妹把咖啡喝完了. Adik perempuan sudah menghabisin kopinya. Nah, 完 ini dia sering banget dipakai sebagai result. Contoh 吃完, jadi makan habis ya, menghabisin. 喝完, minumnya dan habis. 喝完, berarti di sini artinya habis ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu konteksnya yang lain, misalnya 写完. Artinya apa? 写nya tulis. 完 di sini bukan habis, tapi selesai. Finish. Ya, selesai ya. Selesai menulis, betul. 写nya menulis. Oke, dari kata ini boleh bantu saya bikin kalimat. Saya sudah selesai menulis PR. Saya sudah selesai menulis PR. Saya tulis ya kalimat bahasa Indonesianya ya. Mungkin yang sudah pernah belajar tidak terlalu sulit. Saya sudah selesai menulis PR. Nah, bagi yang baru belajar, benar-benar baru kenal Pak, boleh ya dibuka rumus yang halaman 55, terus kita bikin kalimat ini yuk. Saya sudah selesai menulis PR. Ya, subjeknya adalah 我. Ya. Habis 我 dia ada sudah. Sudah apa bahasa Mandarinnya? 已经, 谢谢. Ya. Kalau ini tambahan ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Cuma kalimat saya kebetulan ada sudah. 我已经. Terus habis subjek, habis tambahan ini kita pakai partikel pak. Oke ya. Yang benar-benar baru dan bingung, kita satu-satu step ya bikin kalimat Pak. Habis itu objeknya apa teman-teman? Objeknya adalah PR ya. 功课 atau 作业 都可以 sama ya. Habis itu verb. Verbnya adalah ya menulis. Selesai, finish. Result. 写完了. Mungkin anak kita suka bilang, oh mama, 我已经把作业写完了，可以看电视吗? Ya, boleh nonton TV nggak gitu ya? Saya sudah selesaikan PR saya gitu ya. 我已经把作业写完了，可以看电视吗? Boleh nonton TV nggak? Gitu, 写完了.
Ini contoh kalimat saya buat teman-teman ya. Jadi boleh feedback. Yang benar-benar baru belajar Pa, sampai di sini nggak bingung kan ya? Karena Pa ini dipakai sehari-hari sih teman-teman ya. Kalau nggak pakai sehari-hari mungkin saya juga nggak terlalu bahas bagaimana supaya teman-teman nggak pusing. Yang benar-benar kenal Pa hari ini atau selama ini bingung Pa dengan contoh kalimat ini, apakah jadi lebih paham? Oke ya, kalau gitu saya boleh contohin satu kalimat lagi. Kenapa saya tulis bahasa Indonesia-nya? Supaya teman-teman jadi paham ya. Memang nggak bisa ditranslate, oh saya sudah selesai menulis PR. Nggak bisa ya, posisinya harus disusun berdasarkan rumus. Ini saya hapus. Sebenarnya grammarnya bahasa Mandarin kelebihannya adalah dia nggak pakai tenses ya, beda sama bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman kita nggak bisa translate persis dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu kelebihannya nggak usah pakai tenses, cuman tambahin aja kemarin, hari ini atau besok ya. Oke, 我已经把作业写完了. Boleh kalau nggak pakai izin. Kebetulan tadi kalimat saya ada sudah, sehingga saya pakai izin. Kalau basic kalimat nggak ada kalau basic kalimat nggak ada embel-embelnya, nggak perlu, maksudnya nggak harus. Ini cuma tambahan ya. Yang basicnya kan ada wo, pa. Saya terus pa-nya ada partikel, 作业 kata benda atau objek. Ya, oke. Contoh satu kalimat lagi ya. Sebelum kita ke grammar yang saya mau kasih, format-format kalimat. Apa ya? Pakai one, 比如说 pakai dan habis. Oh, kalau itu konteksnya habis. Pakai dan habis. Saya sudah memakai habis. Memakai habis apa ya teman-teman ya? Boleh bantu saya? Ada yang kepikiran? Yung itu pakai. Yung wan le. Wan ini sangat sering dipakai ya teman-teman. Boleh lihat dan perhatikan. Yung wan le. Oke, tabungan ya. Oke, uang yang saya simpan ya. Oke, 存款 boleh, atau yang simple adalah bentar. Tab saya error. Oke, 用完了, yung ini pakai ya. Oke, saya ambil tabungan ya. Tabungan sebenarnya kita ada satu istilah namanya cun. Masih ingat cun yang mana? Cun. Yes, 存起来的存，对吗？Kita barusan belajar. 我每个月对存起来. Kenapa saya ajak teman-teman ke situ supaya ada hubungan ya. Jadi gampang untuk menghafal. Cun itu adalah simpan. Nah, sekarang kita mau bilang tabungan, dia ada istilah namanya cun kuan. Kuan ini apa? Kuan ini adalah uang. Uang untuk istilah-istilah tertentu. Kalau teman-teman bilang, aduh, laoshi saya lupa loh yang belakang ini kuan. Nah, kalau gitu, 存的钱 boleh nggak laoshi? Boleh. Ya, kalau lupa kuan. Kalau mau grammar banget, maksudnya tata bahasa banget, ya udah pakai ini, 存款. 存的钱 boleh, laoshi, orang paham, paham. Ya. Jadi sebisa mungkin yang simple saya bilang, teman-teman boleh pakai begini kalau lupa ya, 存的钱. Saya sudah menghabisin tabungan saya, berarti sudahnya nggak usah ya, saya sudah habisin uang saya. 我把 对不起 不见了 我把 Pak Charles sedikit kebalik. 我把 habis itu objeknya apa? Tabungan. 存款 ya. Jadi ingatnya si Pak ini mengedepankan si objek. 对，很好. Ini udah benar ya. 我把存款 habis itu baru kata kerja ya, 用完了. Oke, 用完了 saya nggak hapus ya, jadi langsung. Patokannya gini,
Kalau teman-teman nggak mau hafal rumus gitu ya, 我把 habis pa itu pasti harus objek, harus benda ya. Jadi 我把存款用完了 ya. Misalnya 我们跟妈妈说，妈妈，我把存款用完了 ya. Jadi saya sudah habisin tabungan saya. 我把存款用完了. Sampai di sini oke? Dengan dua contoh kalimat. Yang ada latihan di atas, kita jawab ya setelah kita membahas lebih lanjut tentang Pak. Kalau sudah, teman-teman boleh screenshot. Saya akan kasih tipe-tipe kalimat yang menggunakan Pak. Kalau keburu, saya ada screenshot beberapa gambar dari internet. Teman-teman nanti nyusun kalimat dari gambar yang ada. Pakai Pak. Ya, oke. Sudah, kalau keburu ya. Oke. 怎么那么快呢? Oke ya. Oke, pertanyaan izin. Fei izin itu sudah. Jadi boleh pakai, boleh enggak. Penekanan aja bahwa sudah ya. Kalau misalnya mau pakai izin juga nggak apa-apa ya. Artinya sudah, berarti terjadi gitu ya, izin. Jadi nggak terlalu masalah. Mau ini kan bahasa ya, bahasa itu expression. Jadi mau pakai, mau enggak. Cuman ya sedikit berbeda aja. Kalau yang di atas artinya benar-benar penekanan saya sudah kerjain, sudah selesai ya. 我把存款用完了 artinya saya habisin tabungan saya. Oke, saya boleh ganti file? Ya, 谢谢 yang sudah bantu jawab ya. Oke, kalau gitu kita ke contoh-contoh kalimat yang pakai Pak, yang mungkin bisa digunakan sehari-hari ya. 我们看一下 kemarin malam saya ada kasih buat hari Sabtu. Tapi kalimatnya mungkin akan saya hapus ya. Kita akan bikin kalimat baru. Jadi bagi teman-teman yang ngulang bisa dapat contoh kalimat baru. Nah, mungkin rumusnya saya nggak hapus, jadi biar nggak terlalu buang waktu banyak. Oke. Yuk, kita lihat ya. Jadi saya akan kasih beberapa format kalimat yang sering banget akan pakai Pak. Dan rata-rata pakai Pak. Nah, jadi yang simple pertama adalah si Pak ini kan ya, rumusnya masih sama ya, subjek plus Pak plus objek, habis itu verb. Nah, Laoshi, saya nggak ada result, saya lupa mau result apa. Ya udah, mesti kudu harus ada le. Tidak boleh tidak ada le. Ini wajib. Makanya saya lebih penekanan harus ada le. Misalnya contoh, Laoshi saya lupa ya resultnya itu kosakatanya apa. Ya sudah, contoh, saya membersihkan kamar tidur. Kamar tidur itu adalah 卧室. Ya, sambil tambah kosakata baru ya, 卧室. O-nya 4, sh-nya 4. 卧室. 卧室itu kamar tidur. Hah? Kamar tidur itu kok nggak ada 睡觉 gitu ya? Oke, wo ini artinya tengkurap. Wo. Baringnya tapi terbalik, itu namanya wo. Shi adalah ruangan, kamar. Ya, 卧室 jadi kamar tidur. Mungkin ada orang bilang 睡房 juga boleh, tapi itu jarang banget. Biasanya akan dipakai 卧室. Oke, saya sudah membersihkan itu menyapu ya. Kita bilang kata kerja menyapu. Nah, kalimatnya adalah oke, teman-teman masih berpikir ya. Saya bantu, objeknya adalah saya membersihkan kamar tidur. Yes, 卧室. Verbnya adalah membersihkan ya, menyapu maksudnya. Habis itu, Laoshi saya nggak ada, ya, 打扫, 对, 打扫. Harusnya kan menyapu bersih. Cuma mungkin teman-teman lupa ya, resultnya bersih.
Saya lupa loh kata bersih. Ya sudahlah, ditutup dengan le. Itu sudah boleh. 我把卧室打扫了. Jadi misalnya mamanya lagi tanya, ni 今天早上干嘛了? Kamu hari ini pagi ngapain? Oh, 我把卧室打扫了. Oh, saya sudah menyapu kamar tidur. Ya, perlu ada le. Jadi ini teman-teman tips ya. Begitu teman-teman bilang, saya taunya tasau, menyapu. Tapi menyapu bersih kan, bersih itu result. Saya lupa loh kalau kosakata bersih. Ya sudah, jurus pamungkasnya adalah pakai le. Ya, dan kalimat ini jadi benar. Kalau tidak ada le, kita akan salahkan. Artinya salah ya. Jadi kudu mesti pakai le. 我把卧室打扫了. Oh, oke. Berarti sudah menyapu si kamar tidurnya. Kalau misalnya teman-teman mau analisa, mungkin dia sapu si kamar tidur belum tentu bersih ya. Kalau ada bersih baru benar-benar bersih maksudnya ya. Oke, 我把卧室打扫了. Nanti saya simpan ya bersihnya di format kalimat yang lain ya. Oke. Kalimat pertama oke ya, jadi teman-teman simple verb plus le. Itu sudah boleh jadi contoh untuk kalimat pertama. Oke, kita lihat contoh format kalimat kedua. Sama ya, depannya sama, subjek plus pa, plus objek, plus verb, habis itu ada partikel cai sama tau. Teman-teman masih ingat cai adalah di ya, untuk tempat, tau adalah sampai atau ke. Ya, ini bisa sampai atau ke. Belakangnya biasanya tempat, pasti ya biasanya tempat. Nah, 我们看一下例子, kita lihat contoh. Contoh, subjeknya kita ganti yuk biar banyak kosakata ya. Contoh, 哥哥把书放在di bawah ya teman-teman ya. 对不起，衣柜lemari baju. 书架里. Li-nya artinya dalam. Di dalam ya. Li-nya sebenarnya ada 3, teman-teman. Nah, kadang-kadang mereka tuh dibaca ada 5. So, 没问题. Ya, nggak terlalu masalah. Nah, 书架, apa itu 书架? 架 ini rak. 书架 adalah rak buku. Ya. 哥哥把书放在. Jadi verb-nya adalah si fang. Fang adalah apa, teman-teman? Taruh ya, menaruh. Fang. Cai-nya adalah partikel ini. Jadi ibaratnya teman-teman mesti cari verb. Dan memang nggak semua verb dipakai sih ya teman-teman ya. Naruh di dalam rak buku. Ya, 哥哥把书放 itu verb. Cai habis itu tempat. 书架里 di dalam rak buku. Teman-teman yang mau bikin kalimat, karena saya mempertimbangkan pesertanya nggak semua dari yang advance, jadi kan kita kasih kalimat yang simple dan basic ya. Boleh satu contoh lagi yang pakai cai. Kalau bisa dengan kata kerja yang berbeda. Fang. Fang kan taruh. Nah, kita boleh pakai kata kerja yang berbeda. Boleh? Saya juga sampai pikir ya. Jadi nggak semua kata kerja bisa, teman-teman ya. Kayak fang cai itu sangat sering banget dipakai ya. Yoma, ada? Cun zai, xie ya. Ditabung di bank. Oke. Subjeknya saya ganti ya. Misalnya, mama. Pak. Qian. Teman-teman mungkin bertanya, Laoshi, bedanya kuan sama qian apa? Kuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau cuma uang, kita pakai qian. Ya, nggak bisa pakai kuan. Kuan itu dia harus gabung sama kata lain, huruf lain untuk jadi satu kosakata. Ya, mama ba qian cun zai yinhang. Tadi siapa yang kasih contoh kalimat ya? Xie xie.
Renal. Ya, sisi nih. Renal ya. Oke, mama apa? Cian cun. Nah, cun kita udah belajar ya. Simpan, tabung di bank. Bank itu adalah tempat ya. Inhang, bank. Pacien, ciannya duit ya. Mama pacien, cun zai inhang. Dua contoh kalimat ya yang pakai zai. Memang nggak semua kata kerja bisa pakai begini. Jadi beberapa dan tertentu. Sering banget kita akan ketemunya fang. Sini Pak, semua fang zai. Tolong bantu taruh ini di mana? Tolong bantu taruh ini di lemari contoh ya. Ke Pak shu fang zai shu jia li. Saya boleh next. Saya akan kasih contoh kalimat yang pakai tau. Ya, kan zai sudah ya. Sekarang kita akan pakai tau. Papa把眼镜放在桌子. Benar gak, Laoshi? Benar, Ibu Rita. 眼镜 ya, kacamata. Bacanya masih benar ya. Kalau bacanya salah nada, jadi mata. 眼镜 mata. 眼镜 kacamata ya. Maksud Ibu kacamata, benar ya. Jadi Papa meletakkan kacamatanya di meja. Ya, jadi ini contoh dari Ibu Rita. Ya, Ibu Rita ya, benar ya. Papa 眼镜. Jingnya ditekan ya, ada 4. 放在桌子. Oh, 对不起, 桌子上. Perlu ada 上, Ibu. Sebentar. Ini sudah. Kalau sudah, saya next ya. Boleh, saya pakai satu lagi kalimat Ibu. Jadi contoh. Perlu ada shang karena cuozi itu meja. Kalau tempat, dia perlu tambahin arah ya, posisi. Bentar. Jadi perlu Ibu tambahkan cuozi shang di atas meja. Papa. Yanjing, kacamata. Fang, tapi ini tetap kalimat pakai fang ya. Fang zai zuo zi shang. Perlu ada shang, Ibu, nggak bisa pakai fang zai zuo zi. Jadi perlu ada di atas ya. Ini artinya atas. Jadi Papa meletakkan si kacamata, yanjing itu kacamata di atas meja. Sampai sini oke? Wiriani ikue itu benda. Jadi kita perlu cari tempat. Ikue udah benar ya. Makanya kenapa saya tambahkan zai atau tau, belakangnya harus tempat. Shujali di dalam rak buku. Inhang, bank. Nah, bank itu udah tempat, nggak perlu maksudnya di dalam, di luar dan sebagainya. Nah, ketika cuozi ya, tadi perbaikan saya untuk Ibu Rita. Nah, cuozi itu meja, noun. Perlu ada atas ya, di atas meja. Berarti Papa把眼镜放在桌子上, di atas meja. Iya, ikue li, betul ya. Jadi boleh ya, saya ambil sebagai contoh kalimat. Kuah kita boleh pakai tau, boleh pakai zai ya. Kalau misalnya pakai tau, kan karena saya mau kasih contoh yang tau. Misalnya gantung ya. Meimei. Objeknya saya ganti-ganti ya. Meimei ba yifu gua tau. Gua itu gantung. Gua tau ya, gantung ke lemari baju ya. Ikue ini lemari baju, kita perlu tambahin li. Artinya di dalam ya. Ikue ini lemari baju. Saya minta volunteer yang kasih satu contoh kalimat lagi pakai tau ya. Yang ngikutin nggak ngechat boleh saya minta feedbacknya. Sampai sini bingung ya. Jadi saya mau pastiin ya. Saya kasih contoh banyak, tapi kalau teman-teman masih bingung buat apa ya, mendingan saya beresin kebingungannya dulu.
妹妹把衣服挂到衣柜里, ya. Atau kalimat-kalimat pa ini sering banget dipakai sebagai kalimat perintah yang maksudnya minta tolong gitu ya. Nah, misalnya contoh, teman-teman lagi beresin rumah, terus baju ini kita mau minta tolong si adik perempuan gantungin ke dalam lemari baju. Nah, kita boleh bilang, 妹妹，请你把衣服挂到衣柜里 ya. Jadi adik perempuan, tolong gantung si baju ini ke dalam lemari baju. 衣柜 itu lemari baju, li-nya dalam ya. Di dalam, inside. 里面的里 ya. Satu kalimat lagi yuk, pakai tau. Oke, saya aja ya. Tolong kamu kirimkan dokumen ke kantor saya. Tolong kamu kirimkan dokumen ke kantor saya. Ayo, bantu translate. Tolong. Ini saya rasa kepake ya. Kalau teman-teman yang misalnya kerjanya berhubungan dengan orang Chinese, kepake ya. Tolong kamu kirimkan dokumen ke kantor saya. Ayo. Cini, tolong kamu ya. Pak, habis subjek pasti Pak, ya kan? Dokumen apa? Wenjian, 对. Wenjian ini adalah dokumen ya. Kirim apa teman-teman? Ji. Ji ini kirim ya. Kirim ke Ji Dao. Kantor saya. Ya, Ji Dao 我的公司. 寄到我的公司 ya, kirim ke kantor saya. 请你把文件寄到我的公司. Ya, ini kalimat sering banget saya pakai ya. Karena sekarang kerja dari rumah, jadi semua dokumen saya minta kirim ke kantor. 请你把文件寄到我的公司. 因为公司有秘书 ya, karena misalnya kantor ada sekretaris yang bisa terima dokumen. 请你把文件 itu adalah dokumen, 寄到 kirim ke 我的公司 perusahaan saya ya. Oke, ini kalimat menutup contoh-contoh yang pakai zai sama tao. Sampai sini untuk format kalimat kedua. 清楚吗? Jelas? Pak Hendra, boleh pakai 公司, boleh pakai 办公室. 公司 adalah perusahaan, 办公室 adalah office. Bebas ya. Bebas mau pakai 公司 atau 办公室. Bukan sinonim, mereka bukan sinonim, tapi tergantung apa ya, keinginan dari si pembicara ya. Perusahaan saya berarti 我的公司. Kantornya saya, maksudnya office-nya saya ya boleh pakai 办公室 juga boleh ya. 办公室 kita sudah pernah belajar. Oke, sudah. 请你把文件寄到我的公司. 请你把文件寄到我的办公室. Jadi gini, sedikit berbeda. Kalau 寄到我的公司 berarti diterimanya benar-benar sama resepsionis. Itu 我的公司. Tapi kalau misalnya orangnya bilang, 请你把文件寄到我的办公室, berarti harus diantar ke ruang kantornya maksudnya. Ya, berbeda. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya lagi ngobrol sama orang atau dikasih perintah sama bos gitu ya, 寄到我的办公室. Saya nggak punya tempat. Ya, nggak apa-apa, nanti saya hapus. 办公室 kita sudah pernah belajar. Ini office, lebih ke ruangan kantor. Jadi kalau si bos bilang, apa namanya, 请你把文件寄到我的办公室, berarti kita mesti pastiin si dokumennya masuk ke ruang kantor dia gitu. Nah kalau yang kayak customer saya, ya mereka kirimnya ke perusahaan ya. Jadi cuma diterima sama resepsionis, beres kayak gitu. Pak Bernardus, 妹妹把衣服挂到衣柜里. Kalau pakai zai boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Cuma saya lagi kasih contoh yang pakai tao. 挂在 挂到 itu kebetulan bisa pakai dua-duanya. Ya. Nah, kalau 寄到 itu cuma kirim ke, nggak bisa 寄在, nggak bisa. Jadi nggak semua kata kerja bisa dipakai. Ya, kalau 挂到, 挂在 masih bisa. Tadi Wirya ini ada kasih contoh ya.
我把衣服挂在衣柜里, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau mungkin teman-teman bertanya, kuazai sama kuatau bedanya apa? Kalau kuazai itu sudah terjadi. Teman-teman coba analisis ya. Adik perempuan menggantungkan si bajunya di lemari baju. Berarti saya lagi cerita sama teman-teman. Meme pa ifu kuazai ikueri. Berarti udah tergantung di situ. Ya. Tapi kalau misalnya saya bilang, Meme, cini pa ifu kuatau. Berarti belum terjadi. Saya lagi kasih perintah ke dia untuk menggantungkan baju ke lemari baju. Seperti itu ya. Sampai sini oke? Karena ditanya, jadi mungkin saya lanjut jelasin ya perbedaan kuazai sama kuatau. Sedikit berbeda. Terus tadi ditanya kungsi sama pan, kungsi sedikit berbeda ya maksud dari kalimat. Sehingga saya lanjut jelasin ya. Pan kungsi sama kungsi, iya Pak, benar. Ada kungsi itu tidak pakai H. Kalau pan kungsi itu pakai H. Karena huruf Mandarinnya berbeda. Ya. Ini shi, ruangan. Tulisannya begini ya. Ini artinya ruangan. Kalau kungsi de si itu adalah apa namanya? Pribadi ya, kungsi. Jadi PT, perusahaan terbatas, makanya disebut kungsi. Si-nya artinya siren itu terbatas ya, seperti itu. Jadi satu pakai SI, satu pakai SHI dan huruf Mandarinnya berbeda. Oke, sampai yang kedua cukup jelas. Tenang saja teman-teman ya, nggak semua kata kerja itu boleh pakai zai sama tau. Saya berusaha kasih semua. Saya rasa ini udah semua ya. Ada ji, ada kwa, ada fang. Dan tenang saja, rata-rata banyakan pakai fang. Fang zai, kwa, gantung ya. Kwa zai, kwa tau. Sedikit berbeda, tadi konteksnya saya udah jelasin. Nah, kalau ji tau, itu cuma ji dan tau. Tidak bisa ji zai, bukan. Ya, tidak ada contoh kalimat seperti itu. Oke, kalau sudah screenshot. Karena saya mau hapus yang ini ya, pan kongshi. Oke. Nah, format yang ketiga adalah subjek plus pa plus objek plus verb. Teman-teman perhatikan, itu semua formatnya hampir sama ya. Cuma ada partikel plus K. Nah, di belakang K itu rata-rata orang. K itu kepada, untuk. Terus habis itu belakangnya pasti orang. Ya, dan tidak semua verb. Jadi 不是全部的动词，动词 itu kata kerja ya, verb. 不是全部的动词都可以用上, semuanya boleh dipakai, 不是. Jadi teman-teman juga nggak usah pusing, tinggal hafal patokan kosakata kata kerjanya saja. Oke, kita lihat contohnya yang pakai K. K-nya misalnya kita mau pakai menghadiahkan ya, ini sangat-sangat lumrah dan sangat-sangat sering kita ngomong. Contoh, papa, pa, apa itu 戒指？戒指 itu cincin. Sung给 mama. Ya, papa menghadiahkan. Sung ini di sini jadi menghadiahkan cincin kepada si mama. Oke, Ibu Lili, 我把生日礼物送给妈妈. Boleh, Ibu. Itu kalimatnya dan formatnya sudah benar ya. 我把爸把戒指 itu cincin ya. 戒指送给妈妈. Menghadiahkannya kepada mama. Mama ini ada satu, teman-teman. Oke. 再来用给的话 boleh pakai 寄. Nah, 寄 tadi cuma 寄到. Nah, kalau di konteks ini dia bisa pakai 寄给, ya, kirim ke siapa. Ya. Oke. Contoh. Kita pakai subjek lain ya. Panjang kirimin buku ke saya.
Yuk, kan teman-teman ada pesan buku. Nah, panjangnya kirim buku ke teman-teman ya. Berarti panjang Pak. Boleh bantu saya untuk translate? Panjang Pak. Buku? Ya, panjang Pak. Su. Kirim ke saya. 对，寄给我。Ya, 把书寄给我，很好。Su-nya adalah objek, ji kata kerja yang boleh pakai ke. Ya. Kirim ke, ya, kirim ke saya. Kirim untuk saya, ji ke wo. Panjang pa shu ji ke wo. Kita juga boleh minta tolong orang ya. 请你把书寄给我。请你把钱寄给我。Tolong kirimkan uang kepada saya ya. 请你把钱寄给我。请你把戒指送给我。Tolong hadiahkan cincin kepada saya ya. 请你把戒指送给我。Oke, dua kalimat ini cukup ya. Jadi ke ini nggak terlalu banyak kata kerja yang pakai. Ada sung ke, ji ke. Mungkin kemarin malam kita ada pakai jiao ke. Apa itu jiao ke? Menyerahkan, benar nggak? Contoh apa? Wopa. Menyerahkan apa teman-teman? Kunci, boleh ya. Kita pakai berbagai kosakata untuk nambah kosakata teman-teman. Kunci apa teman-teman? 钥匙，对。我把钥匙交给 serahkan ke 我把钥匙交给谁？交给老师。Contoh ya. Saya serahin si kuncinya ke guru ya. Jiao ini artinya menyerahkan. Ji artinya mengirimkan ya. Tadi ada ya di atas mengirimkan lalu kirim. Yaoshi ini kunci. Terlalu banyak contoh nggak teman-teman? Saya stop ya. Cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa kata kerja yang dipakai itu spesifik, cuman begini-begini aja. Sung, ji, jiao, nggak terlalu banyak yang bisa pakai. Nggak semua kata kerja bisa pakai ya. Sampai sini oke? 我们还有时间吗？ kalau saya share screen memang nggak kelihatan. Oh, 还有一点时间是吧？11点28分, masih ada waktu sedikit ya. Ya, 钥匙 kunci ya. Pak Henry Chandra, Pak bisa berarti lebih dari satu. Maksudnya? Bisa berarti lebih dari satu untuk konteks apa, Pak? Ini ada iPad, mungkin nggak diganti nama ya. 钥匙 sama 锁匙 sama nggak? Sama, ini Bapak atau Ibu ya? Sama. Cuman 锁匙 itu lebih ke bahasa daerah yang ditranslate dari bahasa Hokkien. Dalam kalimat, maksudnya gimana ya Pak? Lebih dari satu? Pa-nya cuma satu. Maksudnya contoh kalimatnya boleh lebih dari satu. Iya. Kenapa saya kasih berbagai contoh kalimat? Karena kata kerja yang dipakai itu juga nggak terlalu banyak, sehingga saya pakai variasi kata kerja yang pakai ke. Bisa sung, bisa ji, bisa jiao. Tinggal teman-teman mau ngomongnya maksudnya apa ya. Misalnya menghadiahkan berarti sung ke. Mengirimkan berarti ji ke. Terus menyerahkan berarti jiao ke. Mengasih gitu ya, menyerahkan. Oh, saya sudah kasih kuncinya ke laoshi. Misalnya laoshinya beli rumah sama teman-temannya. Oh, saya sudah serahin loh kuncinya ke laoshi ya, menyerahkan. Tidak pakai jiao boleh nggak? Maksudnya Ibu? Tidak pakai jiao jadi pakai apa? Kirim. Ya kalau kirim ya pakai ji. Kalau ini kan konteksnya saya menyerahkan kuncinya kepada guru. Halo Ma. Halo, oke. Nggak pusing kan? Ya, oke. Sebenarnya masih ada dua format lagi ya yang pakai pa.
Terus waktu juga nggak memungkinkan. Kalau saya lanjutin bisa pusing ya. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan? Biar saya jawab dulu. Kita klarifikasi ya. Format 1, 2, 3. Lause, Oke. kalau menyerahkan diri kepada yang berwajib pakai Ciauke juga ya, Lause? Menyerahkan diri ke yang berwajib? Enggak. Bukan. Oh ya. Oh ya. Kok bisa tiba-tiba? Bukan. Menyerahkan diri ke yang wajib itu 自首. Ya. Jadi memang nggak semua konteks bisa pakai pa ya, teman-teman ya. Jadi menyerahkan diri. Oke, ini saya boleh next ya. Nah, kalau menyerahkan diri, misalnya kita bilang, udahlah kamu jangan sembunyi lagi deh, serahin diri ke yang berwajib gitu ya. Nah, teman-teman boleh pakai nggak pakai pa ya. 你去自首. 自首 itu artinya menyerahkan diri kepada yang berwajib. Kita punya kosakata khusus ya, menyerahkan diri kepada yang berwajib. Saya tahu kenapa, karena saya sering nonton film gitu ya. Jadi 你去自首吧. Pa itu partikel lah ya. 自nya adalah apa? 自己的自. Jadi kita ada satu istilah 自首 artinya menyerahkan diri kepada yang berwajib. Oh, suara saya jadi kecil. Sekarang gimana? 你去自首吧. 自nya adalah 自己的自. Masih ingat 自己 artinya diri sendiri ya. 自首, show itu artinya nyerahin. Nah, tapi ini cuma satu istilah khusus ya. Kebetulan ditanya konteksnya menyerahkan diri kepada yang berwajib. Ya, jadi kita ibaratnya menasihati orangnya, ya sudahlah kamu nggak usah sembunyi-sembunyi lah, kamu pergi serahin diri kepada yang berwajib. Dan tidak pakai pa. Kalau pakai pa itu nggak pakai ciao ya. Ciao itu menyerahkan barang, menyerahkan sesuatu barang ya. Kayak tadi menyerahkan kunci, menyerahkan PR ya. 把作业交给老师 ya. Jadi menyerahkan PR kepada guru. Kita masih ada 2 format lagi. Saya save ya untuk minggu depan. Nah, teman-teman mungkin boleh review-review nanti ketemu pertanyaan minggu depan boleh ditanyakan. Pa sebenarnya kalau teman-teman cuma sekedar menguasai itu nggak perlu sampai detail begini sih. Cuman saya pikir kita kebetulan ketemu konteks pa. Saya kasih berbagai contoh untuk teman-teman lebih paham. Nanti minggu depan saya akan share gambar teman-teman bikin kalimat pakai pa ya. Mungkin itu akan lebih jelas. Oh, bagaimana sih penggunaannya kepada penggunaan dari pa di dalam foto ini ya atau gambar ini. Oke, sampai sini dulu. Ini kalau mau di screenshot silakan. 我们先到此下课. Kita sampai di sini selesai kelas. 我们下星期见. Kita ketemu lagi minggu depan. 祝大家周末愉快，拜拜。